Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1J koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Hendrawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki kepercayaan bahwa murid adalah sama tanpa melihat karakter dan kemampuan murid. Mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, dan tentunya ilmu-ilmu itu dipahami jika ditandai dengan mereka mendapatkan nilai yang bagus pada tugasnya. Saya merasa murid yang pintar adalah murid yang mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan rata-rata sesuai KKM. Saya juga meyakini murid yang pintar adalah murid yang aktif pada saat proses pembelajaran. Pada pembelajaran di kelas biasanya saya menggunakan metode diskusi supaya murid bisa bekerja sama dengan kelompoknya untuk saling bertukar pikiran sebagai berbagi dan menemukan solusi bersama. Semua kenyataan, siswa yang punya kemampuan lebih saja yang aktif dan mau bekerja, sementara yang masih banyak siswa yang tidak semangat dan antusias terhadap materi dan tugas yang saya berikan. Mereka cenderung pasif. Saya tidak pernah mengidentifikasi apakah murid mau belajar materi atau tidak. Saya juga jarang melakukan refleksi. Hal itu jarang saya lakukan karena saya beranggapan bahwa murid datang ke sekolah itu hanya untuk menerima ilmu saja. Baru saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan motivasinya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami banyak hal tentang bagaimana selayaknya sebagai seorang pendidik. Sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak memiliki minat dan bakat serta keunikannya sendiri. Anak harus menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Tugas seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara hanyalah menuntun sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari bahwa zaman sudah berubah. Murid kita sekarang ada pada generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun, saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator
dan menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahaman dirinya sendiri. Saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga harus dapat mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahaman dirinya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Saya harus memahami bagaimana pembelajaran bersifat kolaboratif sehingga budaya-budaya baik yang ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat juga bisa diterapkan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Saya harus memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan murid. Murid tidaklah sama, mereka lahir sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya dapat terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Saya harus memahami keadaan anak berdasarkan lingkungan mereka, bagaimana cara kerjanya, bagaimana belajarnya, dan tentunya menyesuaikan dengan zaman sekarang. Saya harus mampu mengenali keunikan tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami murid akan mencapai tujuan saya mendidik anak, mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan berpusat pada mereka. Saya akan dengan sungguh-sungguh memahami karakter dan kemauan murid. Saya juga perlu memahami bahwa sebagai seorang pendidik harus betul-betul menerapkan slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulodo. Guru harus memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso. Guru harus memberikan semangat pada murid. Tutwuri handayani. Guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri dengan nasihat-nasihat terbaik. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka, untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pelayanan dan pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti, sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara sosial emosionalnya. Saya juga harus menerapkan pembelajaran yang berbasis kebudayaan. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaannya, yaitu 5S, kebiasaan 5S, seperti senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam kesehariannya. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi.
Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dan disegani, bukan guru yang ditakuti. Dan yang harus sering dilakukan seorang guru adalah harus terbiasa melakukan refleksi supaya bisa mengevaluasi diri dalam proses mendidik, sehingga benar-benar menjadi pendidik yang kehadirannya selalu didambakan murid. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan sedikit memberikan manfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.